Semua masih hidup. Kakak saya yang tua itu sudah 75 tahun dan saya yang bungsu. Saudara silakan tebak. Tuhan Yesus baik. Waktu saya kuliah S1, begitu mau kuliah saya pikir-pikir dari mana saya dapat uang karena papa sudah pensiun dan kakak-kakak semua laki-laki 12 ini semua betul-betul menyita semua sumber daya yang ada di papa. Jadi saya biasa bilang saya ini tesi ya, ini tenaga sisa ini. Tidak ada lagi. Tapi yang tesi itu waktu ada di dalam tangan Tuhan menjadi berkat luar biasa. Jadi saya waktu begitu mau kuliah ada perusahaan pariwisata yang mungkin dulu lihat saya putih jadi ini cocok jadi antar turis. Waktu itu saya punya bahasa Inggris juga masih patah-patah. Yang saya tahu betul itu I love you. Ya. Pokoknya kalau ada yang pas saya langsung bilang I love you. Jadi itu dari kecil saya sudah hafal bahasa Inggris itu. Yang lain ini saya tidak tahu. Tapi Tuhan baik. Singkat kesaksian, akhirnya saya jadi language guide selama 20 tahun, climbing guide atau guide panjat tebing, dan saya melayani atau kerja sebagai, jadi sambil saya kuliah di STT untuk siap jadi hamba Tuhan, saya keliling dunia, khususnya Eropa, jadi antar turis, dan saya khusus antar turis di Puncak Kartens. Itu banyak orang Papua tidak tahu potensi itu, bahwa itu objek wisata termahal ketiga di dunia. Satu turis kalau mau ke Kartens itu dia harus bayar paling sedikit deposit ke perusahaan 500 juta. Itu di tahun 98. Tidak tahu hari ini. Jadi selama saya kerja di perusahaan itu setiap bulan perusahaan itu punya omset bersih setelah bayar pajak, bayar semua karena saya kepala cabang, saya tahu betul itu sekitar 5 miliar setiap bulan. Kenapa saya mau taruh kesaksian ini di depan? Saya mau bilang untuk generasi muda, potensi yang ada pada kita ini kalau kita serahkan untuk Tuhan, kita pakai baik, akan berdampak bagi setiap di tengah-tengah apa yang Tuhan izinkan. Saya punya, khususnya kami yang berkulit putih, kami punya 2 kelemahan yang secara biologis itu tidak bisa kami hindari. Yang pertama, kami tidak bisa kena sinar matahari atau terik panas matahari. Jadi sampai hari ini saya tahu berenang itu gaya batu ya. Lompat 1 kali tidak timbul ya. Karena dari kecil kalau mau ke laut, ke tempat yang ada air, yang ada matahari cukup keras, Bapak larang, tidak boleh. Akhirnya seperti itu ya. Tapi Tuhan baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bisa lihat ke papan tulis. Jadi dari TK atau waktu itu belum ada TK, ya, tidak ikut TK. Tapi dari SD sampai kuliah S2 itu saya tidak baca di papan tulis. Kalau sudah jarak 2 meter dari sini, itu sudah tidak bisa, tapi Tuhan kasih telinga ganti mata. Jadi waktu dosen atau guru bicara, selalu saya tangkap duluan. Puji Tuhan, walaupun tidak lihat ke papan tulis, tidak bisa membaca di papan tulis, ranking yang paling buruk sekali itu ranking 4. Biasanya saya putar di 1, 2, 3, 1, 2, 3. Semua karena Yesus. Ya Pak Pendeta Afar dengan Pak Pendeta Andreas tahu slogan atau semboyan yang selalu saya bilang, Sky, semua karena Yesus. Karena waktu saya lihat ke dalam diri saya ada banyak keterbatasan, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang tidak mungkin saya lakukan secara pribadi sebagai manusia. Tapi waktu Yesus itu bertakhta di hati, waktu Yesus itu bawa hidup saya, pimpin tuntun dari apa yang tidak baik menjadi baik, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Jadi saya
Tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa karena kan tulisan di papan tulis lain, baca lain. Jadi betul-betul kalau guru bahasa Inggris masuk itu saya hancur betul. Apalagi guru fisika, guru kimia. Tapi saya lulus di SMA dengan fisika dengan nilai cukup baik. Saya masuk dalam 10 besar kedokteran untuk Papua waktu itu tahun 93 dan sudah siap, sudah masuk penampungan untuk dikirim ke Jakarta untuk kuliah. Lalu ada teman majelis di gereja, kakak majelis di gereja, guru sekolah minggu, dia datang tarik saya, kau tidak cocok jadi dokter jasmani, kau harus jadi dokter rohani. Tuhan baik. Pemuda-pemudi, adik-adik yang kekasih, waktu saya mulai kuliah S1 itu tahun 93, itu saya juga karena kerja sebagai tour guide, saya punya gaji setiap bulan itu paling sedikit 25 juta waktu itu. Jadi saya sudah di usia antara 20 sampai 30 tahun saya sudah terima gaji dengan 50 juta sebulan. Hanya dengan antar turis. Kalau waktu antar mereka dan waktu pas di tempat harus pasang tenda, saya kerja agak ekstra lagi rajin. Saya bisa pulang bawa sekitar 700 euro. Dan seperti itu. Saya mau kasih tahu untuk kita pemuda-pemudi, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa dengan apa yang ada pada engkau. Amin. Judul ini, tema ini tidak ada gunanya kalau tidak dimulai dari kita. Tidak pernah akan terjadi kenaikan kalau tidak ada pengorbanan. Tidak pernah akan terjadi kebangkitan kalau tidak ada pengorbanan. Waktu orang mengecewakan, waktu cinta ditolak, waktu masalah-masalah mengimpit, waktu utang-utang tidak bisa bayar, ingat itu semua Tuhan izinkan untuk bawa kita naik lebih tinggi. Jangan takut, jangan panik. Di Puncak Kartens itu ada dinding tegak lurus. Itu yang menyebabkan Puncak Kartens Papua itu gunung tertinggi kelima dari Seven Summit di dunia, gunung tertinggi kelima di dunia, tapi tersulit kedua di dunia karena ada dinding tegak lurus seperti ini 800 meter dan ada keluar 50 meter ke bawah lagi lalu naik lagi. Dia tersulit kedua setelah Himalaya. Dan Tuhan Yesus baik, saya sudah naik sekitar 100 kali Puncak Kartens. Dan bukan naik sebagai anak buah, sebagai climbing guide, sebagai guide penuntun. Tuhan baik. Saya mau bilang, saya dengan keterbatasan seperti tadi, Tuhan bisa angkat. Pemuda-pemudi hari ini, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi kesulitanmu, serahkan hidup pada Tuhan dan lihat kuasa kebangkitan, kuasa kenaikan Yesus itu menjadi bagianmu dan bagianku. Tuhan Yesus baik. Pemuda-pemudi yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan. Kalau saya bersaksi satu-satu panjang sekali. Tapi kalau hari ini ada, itu anugerah Tuhan. Amen. Kita semua harus memahami bahwa benar-benar kita ada hari ini, itu anugerah Tuhan. Tidak ada usaha-usaha kita. Tidak ada tempat di dalam kehidupan ini untuk kita berpijak dan bangga bahwa yang ini karena saya, ini karena saya. Tidak ada. Semua yang cantik-cantik tadi maju ke depan, itu anugerah Tuhan. Amen. Semua yang ganteng-ganteng tadi maju ke depan, itu anugerah Tuhan. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bagian firman Tuhan. Ini bagi saya ibadah yang istimewa. Kita datang dari 3 wilayah, 3 tempat. Pokoknya Satra melihat kolak. Bila perlu kalau dia masuk gereja selalu di kursi kanan, saya di kiri. Atau saya tidak usah masuk gereja itu. Terlalu kecil sekali pendapat kita, pikiran kita. Kasih Allah yang besar itu dia mau supaya kita bisa mengasihi orang, bahkan orang yang jahat dengan kita. Dan waktu kita bisa mengasihi musuh, itu plusnya besar. Nilai positifnya itu terlalu besar. Dan itu yang seperti firman Tuhan bilang kepada Abraham. Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Banyak kali kita tidak bisa lihat mujizat kuasa Tuhan yang spektakuler terjadi dalam hidup kita.
Karena toh masih pakai gaya lama. Kita hanya baik dengan orang yang baik dengan kita. Kita hanya baik dengan sponsor. Kita hanya baik dengan orang yang biasa kasih uang. Kalau orang yang tidak biasa kasih ketemu uang, apalagi dia tukang minta ketemu uang, oh, itu begitu lihat dia batang hidung sana dan belok sini. Saking lihat-lihat dia di sana, kita belok sini, terlihat tiang listrik, kita tabrak. Kasih itu harus tanpa batas. Jadi berkat untuk siapa saja. Baru lihat Tuhan bekerja dalam hidup. Jangan suka bilang begini, ah ini kan masih pacaran. Saudara, apa yang saudara tabur hari ini, saudara akan tuai nanti. Yang waktu masih pacaran suka janji lebih dari 10 orang, itu tuh hati-hati. Nanti waktu sudah berkeluarga, dia lupa kalau dia sudah berkeluarga. Dia tetap masih mau janji dengan 10 orang. Iya. Jadi kita harus belajar setianya itu dari sekarang. Bilang dari sekarang. Dari sekarang. Kadang-kadang pemuda itu bilang, nanti kalau saya kerja dulu baru kasih perpuluhan. Salah. Kasih perpuluhan dari sekarang. Supaya waktu kerja, Tuhan kasih gaji 10 juta, tiba-tiba naik 50 juta, tiba-tiba naik 100 juta, dan kita setia kasih perpuluhan. Jangan seperti ilustrasi yang waktu Tuhan kasih 10 juta, dia setia kasih 1 juta. Sebagai perpuluhan. Begitu gaji 100 juta dia mau kasih perpuluhan ke gereja, ini dia bilang, 10 juta ini besar sekali. Nanti Pak Pendeta dia pakai bikin apa? Itu bukan urusanmu. Amin. Kau tugas itu kasih perpuluhan. Dan karena dia rasa 10 juta itu besar, dia potong 9, dia simpan, dia kasih 1 lagi. Dan Tuhan bilang, kayaknya kalau kau gaji 100 ini kau takut kasih perpuluhan, dia kasih kembali gaji ke 10 juta. Amin. Jadi kita harus selalu setia dari sekarang, supaya nanti waktu kepercayaan yang lebih besar diberikan kita siap. Banyak kali kita tidak siap untuk menikmati berkat Tuhan karena kita tidak mulai dari awal untuk setia, untuk belajar menabur apa yang baik. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang tim musik semua maju ke depan. Saya tidak sebagai teks utama kita setelah saya pelajari ayat 11 ini kesimpulan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, semua yang kita buat di dunia ini, kalau endingnya, kalau finishnya, finalnya tidak ke surga, percuma. Kita semua harus pastikan malam ini bahwa dari semua jerih lelah yang kita buat ini, endingnya surga. Amin. Kita harus pulang ke surga sebagai tempat kita. Saya minta semua tunduk kepala. Kita angkat satu lagu lama. Dia Allah, Dia
mengasihi tanpa batas, seperti Yesus mengasihi tanpa batas. Itu sebabnya malam hari ini kita ada. Musik saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, malam ini Yesus ada di sini. Dia tahu bahwa di antara kita ada yang kecewa, ada yang mungkin cinta ditolak, ada yang mungkin uang kuliah belum ada sampai hari, ada yang coba-coba mau bangkit dari nilai yang kurang tapi belum bisa, ada yang orang tua berpisah jadi anaknya jadi bingung harus bagaimana, ada yang punya banyak problem, ada yang terikat dengan hal-hal yang tidak baik, mungkin rokok, narkoba, minuman keras. Ada yang suka gonta-ganti cewek, suka tipu yang sana, tipu yang sini, atau sebaliknya cewek suka tipu cowok. Dan Roh Kudus, saya tahu Roh Kudus sedang bekerja di hati kita untuk mengasihi tanpa batas, supaya kuasa kenaikan Yesus itu menjadi bagian kita. Kita angkat pujian ini. Kalau Anda, kalau saya, di antara kita ada, maju ke depan, hamba-hamba Tuhan akan berdoa untuk kita.